Oke, selamat datang di tutorial grafika komputer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas 3 buah jenis transformasi, yaitu translasi, rotasi, dan penskalaan, tapi terhadap titik 0,0. Nah, di video kali ini kita akan melakukan modifikasi terhadap fungsi yang kita buat dan menjadikan atau membuat sebuah fungsi baru supaya penskalaan yang kita lakukan atau rotasi yang kita lakukan bisa terhadap satu buah titik yang custom. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah segitiga seperti ini, dan kita pengen memperbesar atau merotasi segitiga tersebut berdasarkan sumbu atau salah satu titik dari segitiganya. Gitu. Maka yang kita lakukan adalah misalkan segitiga ini titik awal di ujung sininya itu adalah 100. Kita perlu menjadikan titik ini 0,0. Jadi kita harus melakukan translasi sehingga si segitiganya itu menempel si titik yang kita mau ini dengan koordinat 0,0. Nah, kalau kita sudah buat dia menempel dengan 0,0, kita bisa melakukan di sini sebuah rotasi seperti ini. Dan kalau kita sudah melakukan rotasi seperti ini, misalkan rotasi begini, ya, maka setelah itu bisa kita kembalikan kembali si segitiga ini ke titik aslinya. Itu yang di sini. Sehingga kita punya segitiga yang merah ini adalah hasil jadi daripada perputarannya. Jadi yang kita lakukan sekali lagi adalah kita memindahkan dulu si titik pusatnya ke 0,0. Ya. Kita putar di sana, lalu kita balikan dia ke titik awalnya. Dan semua titik mengikuti hal yang sama. Ya, semua titik melakukan hal yang sama. Jadi di sini kalau misalkan kita mau membuat sebuah function baru, ya, yaitu misalkan di sini saya pengen buat sebuah function rotasi fixed point, rotasi FP gitu, fixed point rotasi, kita akan punya titik lama. Ini sama parameter titik lamanya. Tapi sekarang kita punya parameter namanya tengahnya atau titik tengah. Putar. Ya, lalu sudutnya. Jadi yang kita lakukan di sini di dalam algoritma kita adalah kita melakukan 3 buah transformasi, yaitu kita lakukan translasi. Kita punya titik baru. var P1 adalah translasi dari titik lama sejumlah titik baru. Translasi ini sejumlah berapa? Sejumlah titik putarnya. Tapi titik putarnya ini harus kita negatifkan. Oleh sebab itu kita punya sebuah objek baru, ya, yaitu X. Supaya nggak bingung ya, X. Tapi kita bisa kasih negatif titik putar. Kemudian kita akan lakukan di sini var P2 adalah kita lakukan rotasi biasa, tapi terhadap si P1. Oke. Nah, setelah kita rotasi, maka kita akan kembalikan dia, P3, adalah translasi bukan terhadap titik lama, tapi terhadap titik 2, yaitu sejumlah titik tengah atau titik putar. Jadi kita lakukan translasi terhadap negatif titik putar, kita putasi, lalu kita balikan kembali berdasarkan titik putarnya. Kita kembalikan sini, lalu kita return aja P3 gitu. Oh sorry, kalau di sini kalau di dalam JavaScript kita harus ganti aja jadi misalkan X adalah negatif daripada titik putar kita, titik X, ya, dan Y adalah negatif daripada titik putar kita, titik Y. Berarti kalau kita punya seperti ini, kalau kita lakukan rotasi fixed point di sini, kita akan ganti rotasi FP. Ini kita punya point array-nya tetap yang ke 0. Ya. Tapi kali ini kita punya sebuah titik tengah. Di tengahnya kita akan kasih X-nya adalah misalkan kita di 50,150. Ya. Y-nya. Oke, dan kita punya sudutnya itu kita misalkan kasih mat.p bagi 8. Sama ya. Nah, kita bisa copy aja ini. Kemudian kita pasang di masing-masing titik. Seperti ini. Kita kasih dia ke 1 dan dikasih kedua seperti ini. Maka sekarang kita akan punya sebuah perputaran ya dilakukan di titik pusatnya. Jadi sekarang perputarannya ini ada di titik ini. Jadi dia akan nempel di situ. Kalau saya lanjutkan misalkan dia akan langsung bergeraknya berputar tapi di sumbu yang sama di titik ini. Ya, berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya perbesar sudutnya, misalkan jadi mat dibagi 2, mat bagi 4, kita bisa lihat hasilnya, kita akan punya sebuah segitiga yang berputar seperti itu.
Nah, itu adalah untuk rotasi. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk penskalaan. Jadi kita copy aja rotasi fixed point kita ini menjadi skala fixed point. Skala fixed point tentunya nggak pakai sudut, tapi menggunakan S, itu faktor skalanya ya. Di sini kita ganti aja di penskalaan. PS1 dan S yang sama begitu. Nah, kita akan punya penskalaan, tapi menggunakan fixed point. Nah, kita akan copy aja. Di sini kita akan copy lagi aja. Jadi poligon yang keempat, point array keempat. Tapi kali ini kita nggak akan pakai rotasi fixed point, tapi pakai skala fixed point. Jadi kita akan ganti rotasinya menggunakan skala fixed point. Kita akan ganti di sini bukan sudut, tapi kita akan menggunakan sebuah skala. Di sini X-nya misalkan 2, dan Y-nya adalah 2. Lakukan hal yang sama. Di sini. Kita akan melakukan yang sama di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih warnanya, dan misalkan di sini seperti ini warnanya. Maka sekarang saya akan punya sebuah segitiga ungu yang 2 kali lipat besarnya, tapi dia menempel titik ujungnya di sini karena memperbesarnya dari sini. Jadi kita punya titik pusat buat skalanya di sini. Ya. Supaya nggak pusing, mungkin di dalam functionnya kita ubah aja bukan titik putar, tapi titik pusat. Copy aja. Oke. Seperti itu tempat skalaan fixed point. Nah, sebagai tambahan, kalau teman-teman perhatikan di sini kan kita melakukan sebenarnya sebuah translasi atau transformasi yang kita lakukan ini, kita lakukan untuk setiap titik, betul ya. Jadi kita akan copy hal yang sama berulang-ulang di sini untuk setiap titik. Ya kan, kita punya kebetulan di sini titiknya cuma 3. Tapi kalau kita punya poligon yang mungkin lebih rumit, yang punya ratusan titik misalkan, bagaimana caranya kita bisa seperti ini? Kalau caranya seperti ini kan jadinya repot. Mari kita buat sekarang translasi yang bisa kita lakukan untuk multiple titik. Jadi di sini kita akan tambahkan function-function untuk langsung bisa memproses transformasi lebih dari satu titik atau langsung array aja kita terima ya. Jadi sekarang kita akan buat dulu translasi yang array, jadi translasi. Translasi array ini akan menerima tentunya adalah array titik, dan juga faktor translasinya. Ya. Ini kita akan buat sebuah array kosong, array hasil. Lalu kita di sini akan lakukan sebuah looping. Ya. Dari var i sampai i-nya lebih kecil daripada array titik length. Ya. Saya akan tambah i-nya satu persatu. Di sini kita akan lakukan sebuah var kan, adalah translasi dari array titik ke 0 ke i, array titik ke i, t. Nah, kita akan lakukan, kemudian kita akan push dia ke dalam array hasil kita. Hasilnya, lalu kita bisa tinggal return aja. Nah, ini adalah translasi array kita. Nah, kita juga bisa lakukan hal yang sama tentunya untuk skala dan juga untuk translasi fixed point, rotasi fixed point. Jadi sini kita bisa ganti dia jadi rotasi array. Sini kita punya array titik, kita punya sudutnya, tapi jangan lupa kita juga perlu titik pusat. Ya. Jadi kita nggak lagi menggunakan translasi, tapi kita menggunakan rotasi fixed point dari array titik ke i, titik pusat, sudutnya. Begitu juga dengan penskalaan array di sini, skala array. Kita punya array titik, kita punya faktor skala, dan kita punya titik pusat. Kita akan tambahkan di sini array titiknya ke i, tapi diganti dengan s, dan kita tambahkan titik pusatnya di tengah. Seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita ganti translasinya dengan skala fixed point. Ya, skala fixed point. Oke. Maka sekarang kita nggak lagi harus menggunakan seperti ini. Bisa kita hapus saja. Panjang-panjang begini. Misalkan untuk yang translasi, bisa kita ganti aja di sini. Point array 2-nya. Kita masukkan langsung ke translasi array. Di sini. Ya, translasi array kita ya.
Sisi array kita menerima di sini point array saya. Kemudian kita akan kasih dia sebuah x titik 2 100, y titik 2 100. Misalkan kita pengen geser x dan y-nya, maka kita bisa langsung punya poligon yang berwarna hijau. Kita lihat hasilnya, kita punya poligon hijau ini. Jadi sudah ditranslasi 100-100. Dan untuk rotasi fixed point juga sama, kita nggak perlu tulis banyak-banyak begini. Langsung aja kita ganti poligon array 3 kita ini menggunakan rotasi fixed point, yaitu dari point array saya, ya, karena kita mulai dari point array. Kemudian titik pusatnya di mana? Di sini kita titik pusatnya kita tentukan misalkan di x-nya 50, y-nya 150, yaitu titik yang sebelah kiri ya. Kemudian kita akan kasih dia rotasinya berapa? Math.p misalkan. Bagi 7 misalkan. Oh sorry, ini bukan rotasi FP ya, tapi rotasi array ya. Rotasi array. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat dia berputar seperti ini. Dan untuk penskalaan juga sama, kita nggak perlu panjang-panjang begini. Tapi langsung aja kita gantikan dengan di sini skala array. Yaitu point array, koma di sini sumbunya ya. Kita pakai yang atas aja ya, x-nya adalah 100. Ya. Skalanya itu adalah misalkan x-nya 2, y-nya 2. Sekarang kita udah punya sebuah segitiga yang memperbesar dari titik yang di sini. Gitu ya. Oke, nah dengan menggunakan atau mempelajari transformasi ini, kita dapat dasar tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam sebuah grafik 2 dimensi. Di sini transformasi ini nanti sebenarnya bisa kita pakai buat macam-macam. Salah satunya nanti adalah membuat sebuah animasi di dalam kanvas kita. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana menggunakan yang namanya transformasi komposit dan bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah animasi kita sendiri. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.